Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emandra Anggara Pratama. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPTI, yaitu yang pertama, buatlah website berisi kesan dan pesan untuk seluruh asisten lab. Sertakan foto bebas yang menurut kalian paling cocok untuk masing-masing, 3 foto untuk satu asisten. Urutan dari asisten yang paling kalian sukai. Lalu yang kedua, buatlah website yang berisi jadwal kuliah dalam bentuk tabel lengkap yang ada nama mata kuliah, hari, jam, ruangan, bab yang akan dipelajari, buku pendoma, sertakan link yang menunjukkan identitas buku tersebut. Lalu yang ketiga, buatlah website login yang terdiri dari email dan password. Lalu yang keempat, buatlah formulir biodata minimal 13 biodata termasuk nama dan NIM. Lalu urutkan login, form biodata, nomor satu, nomor 2. Nah, di sini saya akan membuat eh, website login terlebih dahulu ya, karena itu urutan yang paling pertama. Nah, ini saya sudah membuatnya, tetapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menuliskan sintaks HTML, lalu HTML lang, n, lalu kita headnya, kita kita buat head, kita sertakan karsitnya kita UTF-8, lalu um, viewport content device wide initial scale 1.0. Lalu titlenya kita buat login. Kenapa kita buat titlenya itu berfungsi untuk menampilkan seperti ini. Yang ini ya title, yang ini title. Jadi kita misalnya kita tulis login, dia akan muncul login. Lalu kita tutup head dengan slash atau backslash itu head. Lalu kita membuat bodinya, yaitu kita form action. Nah, kenapa saya menulis formulir biodata HTML itu? Karena jika kita sudah menekan input di dalam login nanti, itu akan dia pindah ke dalam formulir biodata HTML. Nah, lalu kita membuatkan div-nya. Kenapa saya pakai div? Agar bisa mengkelompokkan apa itu namanya, pokoknya dia tuh bisa untuk mengkelompokkan teks tersebut. Jadi saya menggunakan div untuk biar kelompok. Kita gunakan header itu login, yang ada teksnya login. Lalu kita bikin input box, lalu type-nya text, class inputnya class input file, placeholder. Nah, kita tulis email dan capitals, jadi dia otomatis auto capital itu kita off kan. Lalu recurrent, lalu kita tutup. Kan kita sudah mengkelompokkan si class tersebut sama yang sini, lalu kita tutup biar dia satu kelompok. Lalu sama seperti tadi, kan tadi kan membuat emailnya. Nah, di sini saya membuat password. Nah, di sini passwordnya sama, tinggal kita ubah aja tipenya password. Lalu si placeholdernya password, auto capitalisnya kita tetap kita off kan. Nah, lalu kita tutup lagi dengan div tadi. Lalu kita buat lagi div class forgot. Artinya kita tuh ingin membuat seperti ini. Jangan lupa kayak gitulah pokoknya. Nah, lalu kita tipenya kita checkbox karena kita ingin mencentang kotak seperti ini. Ini biar kita bisa centang kotak. Lalu kita label checknya tuh kita isi dengan remember me. Artinya misalnya kita login, itu dia otomatis kesimpan email sama passwordnya otomatis jika ingin login ulang. Lalu kita buat forget password. Nah, sebenarnya bisa aja kita, ini kan passwordnya bisa kita tekan kan linknya. Itu bisa kita tekan forget password. Nanti kan dia berpindah ke web baru. Nah, tapi di sini saya tidak menambahkan. Lalu kita buat
Nah, seperti tadi kita tutup divnya sekelompok biar dia sekelompok. Lalu buat lagi divnya untuk kita menekan tombol submit. Nah, dari itu kita bikin class input submit, lalu button class submit, lalu ID submit, kita tekan button, label for submit, terus isi dalam submit itu sign in label. Oke. Nah, ini ada juga don't have akun, itu bisa juga kita kayak kita kasih website ulang untuk bikin akun baru. Nah, jika sudah kita tutup kelompok, formnya jangan lupa kita tutup kan karena di awal kita menggunakan form. Formnya kita tutup, lalu divnya kita tutup juga biar tidak hmm, nggak nggak berantakan lah. Terus bodinya kita tutup. Nah, ini kan dia sebenarnya dia nih nggak seperti ini karena dia tuh kayak di sini apa isinya loginnya. Nah, karena saya memakai CSS, maka saya menggunakan linknya tuh HRM-nya style CSS yaitu seperti ini style CSS-nya. Yang ini isinya si background, ya ini bordernya, lalu ini login boxnya biar dia seperti ini. Misal kita tekan, nah dia memperbesar. Seperti juga dan password dia memperbesar juga. Ini sendnya kita misal kita geser ke ini, dia seperti zoom membesar juga. Itu kita menggunakan ini CSS, nah, misalnya placeholdernya, forgetnya, checknya, over, submit, dan lain-lain. Colornya juga kita atur di sini. Nah, seperti itulah cara membuat login. Lalu tugas yang kedua kita membuat